Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal 13 Ramadan. Kembali kita menuntut ilmu. Belajar. Dalam rangka menjadi hamba Allah yang diridhai. Bicara takdir. Manusia punya rencana. Setiap kita insya Allah punya angan-angan. Punya cerita yang hendak dia buat. Tentunya yang diinginkan oleh setiap orang adalah yang enak-enak. Yang indah-indah. Yang baik. Yang bagus. Dia ingin punya pasangan hidup yang saleh atau soleha. Dia ingin punya pekerjaan yang nyaman. Dengan gaji yang besar. Jabatan yang tinggi. Dia ingin punya tubuh yang indah. Punya anak yang soleh, soleha. Punya mobil yang mewah. Punya wajah yang tampan atau cantik. Dia kepingin punya hidung yang mancung. Mata yang lebar. Lesung pipi. Kulit yang putih. Dada yang bidang. Jadi kita lihat ya. Orang itu kepingin sempurna. Di dalam agama kita, Allah melarang merubah ciptaannya. Sekarang muncul manusia melakukan operasi plastik. Sebagai bentuk ketidakpuasan dia dengan apa yang Allah berikan. Dia kepinginnya seperti itu, kepinginnya seperti itu. Ahibati fillah, tidak semua yang diinginkan didapatkan. Kenapa? Karena kita di dunia. Kita semua tahu dengan kehidupan dunia ini. Ada malam, ada siang. Ada suka, ada duka. Ada tangis, ada tawa. Kehidupan yang isinya segala yang kau inginkan bukan di sini. Di sini tempatnya engkau bekerja. Tempatnya engkau berupaya. Tempatnya engkau capek dan lelah. Seperti seorang yang sedang dalam tempat proyek ya. Dia nggak bisa bersenang-senang. Seperti
pengoboran kilang minyak umpamanya di laut yang dia baru akan off ya setelah 2 pekan, setelah 3 pekan dia akan lakukan itu. Di tempat kerja dia nggak bisa senang-senang. Bukan waktunya, engkau waktunya kerja di sini. Mau pura-pura pegang handphone, tiduran, bukan waktunya. Waktunya engkau berkeringat. Waktunya tanganmu lecet. Waktunya engkau terluka. Waktunya engkau gundah. Waktunya engkau terbebani. Waktunya engkau diperintah, disuruh. Di tempat kerja. Tapi tatkala waktu yang kau off istirahat, ya silakan kau bersenang-senang pada waktu itu. Ada waktunya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang surga Allah Jalla Jalaluh, fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Nanti di sono apa aja yang disukai oleh jiwamu, engkau bisa merangkai apa yang kau inginkan. Dan engkau dapatkan. Apa yang kau lihat, engkau kepinginnya seperti ini, engkau akan dapati. Dan yang lebih dari itu bukan sementara. Wa antum fiha khalidun. Kalian akan kekal selama-lamanya di sana. Ahibati fillah. Sedangkan dunia ini darul bala. Negeri coba. Ya, bukan negeri untuk bersenang-senang. Sampai orang yang dapat nikmat pun di dunia ini sedang dalam bala. Orang yang dapat nikmat. Ya, dapat rezeki yang banyak, dapat rumah yang mewah, dapat wajah yang tampan atau yang cantik. Dia sedang dikasih bala sebenarnya. Karena negeri ujian. Apa sikap kita? Tatkala yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Tatkala yang kita rencanakan berbuah kegagalan. Seperti seorang yang membangun rumah tangga, dia berharap rumah tangganya sampai ke surga, sampai mati, ternyata di tengah jalan bubar. Ternyata pasangan hidupnya pemarah. Ternyata suaminya mulutnya seperti sampah. Kadangkala kebun binatang pun keluar dari sana. Seorang suami juga kadangkala mungkin merasakan, aduh dapat istri yang na'udzubillah, cerewet ya. Yang mungkin gak nurut, yang mungkin ya keluar rumah tanpa izin. Kita lihat. Atau ada yang dapat anak, ternyata anaknya gak berbakti. Padahal orang tua sudah capek, lelah, bekerja demi anaknya. Ternyata anaknya adabnya kurang, durhaka sama orang tuanya. Apa sikap kita? Ada sebuah pondasi yang harus kokoh dari sebuah bangunan. Kalau engkau ingin bangunan itu tidak retak atau bahkan roboh tatkala ada gempa, maka engkau harus benar-benar memikirkan pondasinya. Sedangkan kebanyakan kita tuh Islamnya keturunan. Dan kita bersyukur menjadi seorang muslim. Namun kita perlu memperbaharui keislaman kita. Kita perlu menguatkan keimanan kita. Kata Nabi SAW, innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman itu dapat menjadi usang. Sebagaimana usangnya pakaian. Iman itu usang di dalam dada kita. Sebagaimana usangnya pakaian yang kita pakai di tubuh kita. Ya kalau antum pakai baju itu terus menerus lama kelamaan
Ya usah, makanya beli baju baru kadang kala. Sebagian orang bajunya dikasihkan orang, kenapa? Udah gak layak. Iman pun boleh jadi gak layak. Terus apa yang harus dilakukan? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Rukun iman itu 6. Kapan antum memperbaharui rukun iman antum? Diperhatikan lagi seperti sebuah bangunan ya. Kadang-kadang datang konsultan setelah umur berapa tahun ya. Dilihat kembali apakah masih kokoh. Apakah harus ada penahannya kembali. Seperti itu bangunan jemaah. Perlu adanya pengawasan. Penguatan. Rukun iman ada 6. Untuk minabillahi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wal yawmal akhiri. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wal yawmil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam, engkau beriman dengan yang baik dan yang buruk. Soalnya kalau bicara beriman dengan takdir yang baik, sebagian manusia nggak beriman juga. Kalau dia lagi dapat rezeki, lagi dapat kenikmatan, oh karena usahaku, karena perjuanganku, karena itu takdir loh. Engkau jadi kaya itu karena takdir. Oh bukan karena usaha. Engkau lihat banyak orang yang berusaha seperti ini. Sukses, gagal. Maka tugas kita jamaah. Tatkala menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai, maka bagaimana kita menerimanya? Ini takdir. Tapi kan gara-gara itu cuma sebab. Sebagaimana orang jadi kaya disebabkan dia berusaha keras, tapi bukan itu sebenarnya menyebabkan dia kaya. Karena Allah menetapkannya buat dia. Baik. Ana akan mengajak antum untuk merenungkan firman Allah di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Kita baca dulu ayat 22-23. Kita di bulan Al-Quran. Insya Allah kalau kita sering merenungkan isi Al-Quran, kita akan siap menghadapi apa saja. Kenapa? Karena sudah ada dalam buku petunjuknya. Udah dikasih tahu. Coba kita baca. Nah, tafadhal. Surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya ada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Barusan ada hilang lagi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Masya Allah jemaah ya. Baik, kita baca lagi ayat ini. Ma asaba min musibatin fil ard. Setiap musibah, apapun musibah yang terjadi di muka bumi. Ada musibah umum. Di mana musibah ini mengenai bukan hanya engkau.
Seperti gempa, banjir bandang, tsunami, puting beliung, di mana musibah itu menimpa banyak orang. Bukan engkau saja. Kita lihat ya ketika terjadi banjir umpamanya. Yang tenggelam bukan hanya rumahmu. Rumah masyarakat banyak yang tenggelam. Wala fi anfusikum. Atau musibah itu pribadi. Hanya engkau yang kena musibah. Ya orang lain kena musibah. Tapi musibah ini bukan umum. Kau sakit, orang lain juga sakit sebenarnya. Tapi sekarang engkau yang sakit. Aku yang kehilangan uang. Ditinggal mati anak. Ditinggal kabur sama istri umpamanya. Ada. Yang musibah itu menimpamu secara personal. Maka Allah katakan. Illa fi kitabin min qabli an nabraha. Itu sudah ada dalam catatan. Ini bicara iman dengan takdir Allah SWT. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Peristiwa yang akan menimpamu itu sudah ada di sana. Sudah ada. Faham? Sudah ada. Udah tercatat. Iya. Tertulis di sana. Fulan akan menikah sama fulana. Tanggal sekian. Dicatat. Fulan gagal nikah sama fulana. Kenapa? Ternyata fulana meninggal sebelum tanggal pernikahan. Subhanallah, ada kejadian di sini, di Laut Bali. Ada rombongan dari sebuah pulau naik kapal di hari pernikahan mereka. Mereka berangkat kalau nggak salah dari pulau itu, Pulau Sapeken menuju ke Singaraja di Bali. Naik kapal ini, pengantinnya di situ, keluarganya di sana, jamaah. Acara sudah siap semuanya. Undangan sudah disebar. Juga mereka udah datang, makanan juga udah disiapin semua. Ternyata perahu ini karam. Semua nggak ingin itu terjadi. Tapi itu terjadi. Itu sudah Allah catat. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu adalah perkara yang mudah buat Allah. Maka rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Yang terakhir beriman kepada takdir. Jadi ada proses di sini. Engkau harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang lebih tahu dengan apa yang kita butuhkan. Sedangkan kita lebih tahu dengan apa yang kita inginkan. Baik. Kenapa Allah jelaskan itu? Perlunya kita belajar. Menuntut ilmu. Sehingga tatkala terjadi sesuatu, kita udah faham. Maka Allah sebutkan likai la ta'sau ala ma fatakum. Allah menjelaskan itu kepada kalian agar kalian hidupnya berbahagia. Makanya orang yang beriman dengan takdir, dia benar-benar hidup dalam surga di dunia ini. Walaupun mungkin kehilangan rumahnya, mungkin kehilangan pasangan hidupnya, kehilangan anak-anak dia dicintai, mungkin dia di PHK, mungkin dia diusir, mungkin dia diasingkan, mungkin dia dipenjara. Tapi karena dia beriman dengan takdir, agar kalian tidak bersedih dengan apa yang luput dari kalian. Kalau sudah tahu ini memang bukan takdirmu, ini bukan milikmu, ini bukan rizkimu, rizki itu nggak tertukar. Orang jadi itu ya, iya. Wala tafrahu bima atakum. Yang kedua, agar kalian tidak bergembira berlebihan dengan apa yang Allah berikan kepada kalian.
Bereforia, wah karena perjuangan kita, usaha kita solid, kita bersama-sama, kita udah latihan. Berapa banyak orang yang udah latihan. Contoh nih ringan ya, pemain bola, orang main bola. Allah udah tahu gak siapa yang menang? Tahu, udah dicatat. Makanya terkadang fulan yang begitu hebatnya kok bisa kalah ya? Udah dicatat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan berbangga-banggaan. Engkau makhluk. Engkau tercipta dari tanah dan akan balik menjadi tanah. Engkau hanya nunggu waktu untuk kembali ke tanah. Untuk kehilangan segala yang engkau miliki. Ahibati fillah, ini benar-benar sebuah penjelasan dari Allah yang seharusnya kalau manusia tahu, jadi tenang tadi. Gak perlu dia menegak minuman-minuman yang mematikan dia. Ada orang sampai bunuh diri, kena musibah, dia bunuh diri. Atau dia stres, ada yang sampai gila, ada yang tertekan. Gimana? Gimananya apa? Lu kenapa aku kok kena musibah ini? Lu kenapa? Engkau siapa? Engkau siapa? Coba engkau bercermin. Kau merasa orang soleh. Merasa orang baik. Engkau lihat para nabi Allah. Dikasih cobaan yang jauh lebih berat dari engkau. Bagaimana Nabi Nuh punya istri yang kayak gitu. Punya anak yang durhaka. Bagaimana Nabi Ayub. Allah ambil semua yang dia miliki. Bukan cuma harta. Dia orang kaya raya yang habis hartanya. Anak-anaknya Allah cabut nyawa. Matikan sama Allah semua. Udah selesai? Belum. Allah kasih penyakit di tubuhnya. Yang membuat orang gak kepingin duduk sama dia. Tapi apa doanya Nabi Ayub? Dia tetap berbaik sangka sama Allah. Dan ini yang harus ada di diri kita. Ketika engkau beriman kepada Allah. Engkau tahu bahwasanya Allah itu Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Qahar. Engkau tahu Allah itu maha segala-galanya. Dan Allah tahu mana yang baik buat engkau. Makanya Nabi Ayub dikasih cobaan yang seperti itu. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Sampai 18 tahun disebutkan di beberapa riwayat Israiliyat. Apa doanya Nabi Ayub? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, dia mengatakan sesungguhnya aku ditimpa petaka. Aku ditimpa bala. Ditimpa sesuatu yang menyakitkan. Wa anta ya Allah arhamur rahimin. Anta arhamur rahimin. Ini orang kenal sama Allah dan tahu sama dirinya. Ahibati fillah. Dan kalau kita lihat 2 ayat yang tadi kita baca. Sebelumnya di ayat 20 dan 21. Ada penjelasan tentang hakikat kehidupan dunia ini. Agar engkau tidak terlalu bergembira dengan dunia ini. Dan agar engkau tidak terlalu bersedih dengan dunia ini. Ya sedih dikit wajar lah. Tapi kau ambil ranselmu. Kau naikin kendaraanmu. Mau kemana? Melanjutkan. Menuju pintu surga Allah. Dunia kita tinggalin. Coba kita baca di ayat 20 dan 21. Nah.
Fadhal. Yang mau baca di sana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allahu Akbar. Maka jangan sedih ketika kehilangan kesenangan yang palsu. Itu kehidupan dunia. Orang berlomba-lomba. Dia dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan anak-anaknya, dengan rumahnya. Palsu semuanya. Sekarang nih kalau ada orang pakai baju mewah. Bawa tas yang mewah katanya harganya 5 miliar ya. Dia pakai cincin berlian apa semuanya. Bayangin. Kemudian dia berbangga dengan itu. Lalu dikatakan nih semua KW. Apa yang terjadi? Nggak mau dia kalau KW. Malu. Ketika bawa tas katanya 5M tapi KW. Malu. Dia lempar. Itu kehidupan dunia. Makanya kalau engkau bersedih untuk kehidupan yang hanya palsu. Kehilangan barang palsu sedih. Barang KW sedih. Diketawain sama orang. Yang asli yang kau cari. Sabiqu. Ini yang Allah katakan. Berlomba-lombalah. Kemana? Ya menuju ampunan Allah dan surganya. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Itulah yang kalau kita bicara harus sedih. Sedih kehilangan surga. Seharusnya kau bersedih. Gak dapat Lailatul Qadar. Sedih engkau. Karena itu kehidupan yang sebenarnya. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengajarkan agar kita kuat. Jangan mau engkau dibully sama setan. Kita melihat ya, seorang anak ketika dia disuruh sama gurunya umpamanya, latihan silat lah umpamanya. Dia disuruh motong genteng ya, mukul genteng itu. Ketika orang mengatakan, aduh engkau nggak mampu, nggak mungkin bisa engkau, berat ini, sulit. Apa yang terjadi? Nggak mampu dia.
Karena dia akhirnya nggak punya semangat. Rasul SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Lalu apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'u. Engkau bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Dunia akhirat. Apa aja yang manfaat. Ini perintah. Jangan jadi orang yang malas. Ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah. Jangan bersandar kepada dirimu. Engkau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Minta tolong sama Allah. Ini perbedaan. Kalau kita lihat motivator-motivator yang tidak beriman, dia hanya akan menanamkan di diri anak-anak yang belajar sama dia agar dia semangat, bersungguh-sungguh, engkau pasti bisa, engkau pasti bisa, engkau bisa melakukan itu, engkau mampu. Ketika orang beriman dikatakan wasta'in billah, engkau minta tolong sama Allah. Karena engkau tidak akan mampu melakukan apapun kecuali kalau Allah membantumu. Maka disuruh minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz aw wala ta'jiz. Jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang bodoh. Yang mengatakan, oh nggak mampu, aku nggak bisa, sulit. Jangan. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Engkau mampu. La haula wa la quwata illa billah. Wa in asabaka syai'. Gimana kalau aku tertimpa sesuatu yang tidak aku inginkan? Orang sudah bikin perencanaan, udah mateng, udah minta tolong sama Allah. Ternyata yang didapat yang direncanakan. Apa kata Nabi SAW? Fala taqul. Janganlah engkau mengatakan, lo anni fa'altu kana kada wa kada. Andai kata aku berbuat, pasti nilainya hasilnya ini dan itu. Mulai dia berangan-angan. Andai kata aku melakukan A, hasilnya akan B. Andai kata aku nurut, andai kata aku... Andai kata dan kejadiannya engkau sudah gagal sekarang. Engkau kena musibah. Apakah ucapan andai kata itu akan mengembalikan kekayaanmu? Akan mengembalikan waktu yang hilang? Enggak. Terus, kalau engkau tahu tidak akan mengembalikan yang hilang. Hanya akan membuatmu semakin sakit hatimu. Oh, andai kata tadi ke dokter fulan, pasti anaknya sembuh. Andai kata nurut sama ucapannya dokter, kita nggak pulang, anaknya mungkin nggak mati. Buang kalimat andai kata. Terus, walakin qul. Katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah. Itu ketentuan Allah. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Pasti ada hikmahnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Cuma ya, sebagian kita nggak bisa menikmati itu. Yang ada stres. Bahkan harus minum obat penenang. Masalahnya di mana? Ya, engkau sendiri yang bikin masalah. Oh enggak, gara-gara fulan ini. Sudah terjadi. Fulan sebab. Apa sikapmu? Udah takdir. Udah. Andai kata, nggak ada andai kata. Udah terjadi. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Dzaqa ta'mal iman. Orang itu akan merasakan manisnya beriman. Man radhiya billahi rabbah. Yang dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Baik yang berkaitan dengan hukum syariat atau berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Dia ridha. Loh kok ridha? Kan gak enak ini. Iya, cuma kan yang menentukan Allah.
Karena Allah lebih tahu daripada Anda. Dengan hukum Allah mungkin berat, ini hukumnya berat ini katanya. Tapi Allah yang menetapkan. Wabil Islami dina, dia ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasul, dia ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka dia akan hidup. Merasakan lezatnya beriman. Jadi iman itu ada rasanya jemaah. Tapi sebagian kita belum pernah merasakan kelezatan. Dia rasakan lezatnya hidup. Karena dia sedang berada di atas, segalanya dia dapatkan. Tapi merasakan lezatnya iman belum. Makanya ketika terkena musibah, kehilangan semua yang dia miliki, nggak ada dia bahagia lagi. Tapi kalau orang sudah ridho sama Allah tadi, mau di atas dia ridho, mau di bawah dia ridho, mau diinjak dia ridho, mau dikasih penyakit yang menjijikkan dia ridho. Kenapa? Allah yang menetapkan. Tapi kan nggak kayak gitu, Ustaz. Harus ada usaha. Usaha tafadhal. Ridho itu amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Raga silakan beramal. Hibati fillah. Tidak semua yang kita sukai itu baik. Dan tidak semua yang kita benci itu buruk. Kenapa? Karena kita cuma tahu mana yang kita sukai dan mana yang tidak kita sukai. Tapi yang tahu mana yang kita butuhkan, mana yang baik buat kita, itu Allah Azza wa Jalla. Makanya terkadang kita minta A dikasih B sama Allah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 216. Coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, nggak tahu kita jemaah. Mana yang baik nggak tahu. Kita tahu mana yang kita sukai. Orang-orang sakit kadang kala kepingin ini, kepingin nggak dikasih sama keluarganya. Lu gimana kok nggak dikasih dia? Dia taunya cuma nafsu. Sedangkan ternyata minum es bikin dia sakit. Anak-anak ya. Anak-anak pada batuk umpamanya. Kepingin es sama ibunya nggak boleh. Apa kata ibunya jahat gitu. Jahat ibu. Masa anak punya pengen es krim nggak boleh. Teman-teman pada beli. Masa anak nggak dikasih. Nggak dikasih sama ibunya. Mau makan keripik, batuk dia, nggak dikasih sama ibunya. Kembali dia suudzon sama ibunya. Ibu ini gimana sih? Kok aku nggak dikasih? Aku kan udah soleh, aku kan udah ngafalin Quran. Nggak dikasih sama ibunya. Kenapa? Karena kalau dikasih malah akan membahayakan dia. Maka di sini Allah sebutkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Namanya orang nggak tahu, serahkan kepada yang tahu. Kalau enggak, engkau tetap maksa, rusak jadinya. Nabi SAW menyebutkan ya bagaimana iman ini berdampak kepada kehidupan seseorang. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik. Semua. In asabathu sarra syakara fakana khairlahu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia nggak bereforia, dia tidak berbangga, dia nggak jadi sombong, dia nggak jadi ujub, dia nggak pamer, enggak. Dia bersyukur. Dikasih nikmat, satu hal yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyakitin dia, marah-marah dia enggak. Dia bersabar.
yakni bersabar menahan diri. Takdir Allah, ini udah kata Allah. Dan itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Kondisi yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Maka ahibati fillah, ketika angin tidak bertiup sesuai dengan keinginan nelayan, apa yang nelayan lakukan? Marah-marah? Enggak. Ya, dia akan mengikuti arah angin itu. Dan yakin ada hikmah Allah di sana. Karena Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya dan sharingnya. Baik, karena Ustaz juga berkenan untuk ada sesi tanya jawab, jadi kami bacakan pertanyaan yang mungkin masuk pertama kali. Ini Ustaz, bolehkah kita berdoa yang buruk untuk orang yang zalim kepada kita? Itu gimana Ustaz? Masya Itu Allah. dulu mungkin Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan kezaliman. Kita tahu di antara doa yang mustajab itu doanya orang yang dizalimi. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, Iyaka wa da'watul madhlum, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang zalimin. Enggak ada hijab antara dia sama Allah SWT. Terus, apakah boleh kita mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi? Boleh. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah mendoakan orang-orang yang melakukan kezaliman agar dibinasakan sama Allah SWT. Dan Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 148 ya. Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Wa kana Allahu sami'an alim. Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya kalau dia dizalimi nggak apa-apa. Dia berdoa minta keburukan buat orang tersebut, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya tatkala dia melakukan kezaliman A, ya udah doanya itu A aja. Jangan kemudian kita mendoakan keburukan untuk anaknya, keluarganya semua. Enggak, itu sudah fulan yang zalim yang didoakan. Semoga Allah berikan hukuman kepada dia. Dengan hukuman yang pantas dengan perbuatan dia. Jadi boleh. Dan bagaimana kalau di bulan Ramadan dia dizalimi? Allah, doanya semakin mustajab. Tapi kalau dia dapat memaafkan, itu akan lebih baik. Namun sekali lagi, tidak harus dia memaafkan. Dia boleh memohon kepada Allah agar Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Kira-kira diberikan kesempatan pertanyaan sampai berapa Ustaz? Sampai jam 10. Sampai jam 10. Oh, Ustaz. Aman. Ini ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Siap. Bismillah. Ustaz, suami mau menikah untuk yang ketiga kalinya. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah dalam pernikahan ini saya bertahan semata-mata hanya memang untuk ibadah, namun saya tidak ingin mencintainya lagi Ustaz. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Mengingat saya sering baper. Syukron jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ini berkaitan dengan ridha sama Allah ya. Raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Keridhaan ini tadi kita bicara keridhaan dengan takdir Allah dan hukum Allah. Ada hukum Allah mungkin yang berat buat para wanita. Contoh warisan. Ketika bagi waris, yang laki dapat 1, dia dapat setengahnya. Di sini dituntut dia ridho dengan hukum Allah dan ridho dengan takdir Allah. Ya sudah.
pernikahan. Dia ridho bahwa Allah telah membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu. Dengan batasan 4. Laki-laki ada batasannya. Engkau mungkin, nih laki-laki punya uang 1 triliun. Dia bisa menikah dengan 100 wanita mungkin. Mampu dia umpamanya. Tapi dia tahu nggak boleh. Sang laki pun harus ridho dengan ketentuan Allah. Batasannya cuma 4. Itu kalau mampu berlaku adil. Kalau nggak 1. Syariatnya kayak gitu. Bukan syariat tanpa bersyarat. Ini syariat bersyarat. Dia harus menerima. Dengan catatan dia mampu berlaku adil dan ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Baik. Kembali kepada pokok permasalahan tadi. Bagaimana sikap istri ketika suaminya mau nikah yang ketiga. Mungkin dia nanti yang keempat umpamanya. Lalu dia mengatakan bagaimana kalau anak akan menjalani rumah tangga ini hanya karena mau beribadah kepada Allah. Anak nggak mau cinta lagi sama dia. Ketahuilah, yang suaminya beristri 1, belum tentu istrinya cinta sama suami. Belum tentu. Bahkan Umar bin Khattab ya. Ketika datang seorang perempuan yang dipaksa oleh suaminya untuk terus terang. Suaminya tanya, engkau cinta sama aku enggak? Tanya. Demi Allah aku meminta kepadamu untuk terus terang. Engkau cinta enggak sama aku? Kata istrinya enggak. Enggak cinta. Akhirnya laporlah suami ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena perempuan-perempuan yang dia nikahin rata-rata gugat cerai. Gara-gara memang tuh perempuan ngomong enggak cinta. Maleslah suami mau melanjutkan pernikahan dengan istri yang tidak mencintainya. Akhirnya dipanggillah si istri ini. Ditanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, engkau yang terus terang mengatakan tidak cinta sama suamimu. Kata istrinya, ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Afa akdzib? Dia itu minta aku terus terang dengan nama Allah. Masa aku mau bohong? Kata Umar, bohong nggak apa-apa. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan dalam rumah tangga. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit, kata Umar. Terus kenapa orang-orang bertahan? Umar ingin menjelaskan, kalau selalu ada cinta, lalu kalau nggak ada cinta cerai, maka berantakan semua rumah ini. Orang harus paham prinsip berumah tangga itu nggak harus dengan cinta. Nggak ada cinta, cerai. Aku udah nggak suka sama dia, cerai. Nggak kayak gitu. Terus kenapa masih bertahan? Fa innan nas yata'amaluna bil ihsan wal islam. Orang itu bermuamalah dengan keluarganya atas dasar Islam. Atas dasar perintah Allah untuk berbuat baik. Seperti yang kau katakan tadi. Atas dasar kau beribadah kepada Allah. Cukup itu. Engkau nggak diwajibkan mencintai suamimu, enggak. Suami juga apakah harus cinta sama istrinya? Enggak juga. Allah bahkan mengatakan di surat An-Nisa ayat 19 Allah katakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan? Enggak, sabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kau benci kau enggak suka. Di situ jadikan kebaikan yang banyak. Inilah seorang istri, enggak suka suaminya poligami dia. Boleh jadi di situ ada kebaikan yang banyak. Maka niatkan beribadah kepada Allah. Cukup. Cukup. Makanya Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Enggak selalu ada cinta. Biasanya kalau baru menikah cinta sayang. Setelah itu ada kesian kadang-kala. Kesian sama anak-anak. Sayanglah mau pisah lah. Enggak tahu juga aku. Yang penting aku niatkan beribadah. Iya. Ini solusi yang terindah. Hanya saja engkau tetap harus menerima takdir Allah. Karena kalau engkau tidak menerima takdir Allah, kalau itu terjadi, engkau akan menderita. Ana jelaskan kemarin bahwasanya kalau kita memegang ini, kita pegang ya. Mungkin 1 menit Ana kuat. 2 menit kuat, 5 menit. Tapi 1 jam Ana pegang ini, kemeng tangan Ana. 1 hari masuk rumah sakit.
Terus gimana kalau ini sebuah masalah yang kita hadapi? Yang kau letakkan masalah itu. Udah letakkan. Lanjutkan kehidupan ini. Bismillah. Makanya tadi kita baca di surat Al-Hadid ayat 20-21. Kehidupan dunia itu kesenangan palsu. Sekarang yang mungkin senang, alhamdulillah suamiku nggak poligami, istrinya satu, palsu kesenangan dunia itu. Istri Nabi 9. Emangnya kurang apa? Banyak perempuan ketika suaminya poligami, aku itu kurang apa gitu loh. Aisyah itu kurang apa? Gadis, cantik, anaknya Abu Bakar, pinter. Kurang apa? Tambahin lagi Hafsah, tambahin lagi putrinya Umar, tambahin lagi Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan, tambahin lagi Zainab bintu Jahsh, tambah lagi. Emangnya kurang apa? Bukan masalah kurang. Tapi inilah kehidupan. Kita jalanin. Ada syariat, ada takdir. Ketika dia melakukan sesuatu yang bukan dibenci sama Allah, kau terima. Berat. Ya. Semuanya berat. Sholat pun berat. Kenapa banyak orang gak sholat? Berat sholat. Tapi apa kemudian dibolehkan? Oh, kalau berat udah jangan dikerjain. Wajib dikerjain kalau itu perintah yang wajib. Tapi kalau itu perintah yang anjuran, ya anjuran aja, tafadhol. Kalau itu perintah bersyarat, yang punya syarat dan mau tafadhol. Tapi intinya tatkala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, suaminya nikah yang ketiga, suaminya nikah yang keempat, kau katakan raditu billahi rabba. Bukan ridho sama suaminya, enggak. Ridho sama Allah. Dan kau perlu menghibur diri ya, kadang-kadang menghibur diri dengan apa? Kau lihatlah istri-istri Nabi. Bagaimana mereka, dia baru dapat malam setiap 9 malam. Sebulan cuma 3 kali. Tapi ketika melihat hal itu biasanya oh, alhamdulillah. Yang selain Nabi cuma 4. Artinya. Gak mampu. Laki-laki lebih dari itu gak mampu. Wanita juga gak mampu. Nabi karena Nabi SAW Allah kasih kelebihan. Dan itu satu hal yang khusus buat beliau. Dan istri-istri Nabi pun Allah kasih kekuatan mereka. Tapi kalau orang biasa 4 maksimal. Nggak mampu. Bukan nggak mampu, kok nggak mau. Semua orang itu nggak mau dengan yang susah. Maunya yang enak-enak. Tapi ketahuilah yang terjadi itu bukan yang kita mau. Tapi yang terjadi itu yang Allah kehendaki dan sudah diukur dengan kekuatan. Sudah diukur. Seperti obat dari dokter itu sudah ada resepnya. Udah sesuai. Engkau mampu. Kalau nggak mampu Allah nggak akan kasih. Jadi selama yang terjadi adalah sesuatu yang dengan syariat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuanmu. Jangan jadi orang yang lemah. Tapi ketika engkau merasa lemah, minta tolong sama Allah SWT. Ingat, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Engkau baca pagi dan petang. Engkau akan merasakan nikmatnya beriman. Ya kalau ujiannya itulah ujian kehidupan. Tapi hanya sementara. Barakallahu fikna. Nah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya tentang takdir Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa kesempatan ikut kajian. Semoga Ustadz dan semua selalu dalam keberkahan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membedakan sudah menerima takdir dengan tidak ikhtiar melakukan sesuatu dengan berdalih sudah takdir. Nah itu seperti apa Ustadz menyikapinya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ketahuilah tugas kita itu beramal, berbuat. Ketika orang sudah beramal, sudah berbuat, sudah bersungguh-sungguh dia melakukan itu, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, ya dia nggak akan dihukum umpamanya. Ini kalau kita bicara kerjaan di kantor lah umpamanya. Dia sudah berusaha dengan baik tapi gagal, ya akan dihargain usaha dia. Dan proses itu akan berpahala. Kalau ada orang yang tidak berbuat lalu mengatakan takdir, iya, kita akan takdir juga.
tapi engkau akan mendapatkan hukuman. Seperti orang mungkin, anak ini nggak sholat sudah takdir. Nah, dan engkau masuk neraka juga takdir. Engkau mau masuk neraka enggak? Ya nggak mau lah. Ada usaha berarti. Jadi orang ini kadang-kadang berdalih dengan takdir untuk yang salah. Karena kemalasan dia, karena dia nggak mau berusaha, maka ketahuilah Allah menyuruh manusia beramal. Ya, malu. Beramal. Bukan berserah diri. Ada yang namanya tawakal. Tawakal itu amalan hati. Jadi nggak bertentangan dengan ikhtiar dan usaha. Kita disuruh bertawakal, bismillahirrahmanirrahim, tapi kita disuruh berusaha, suruh bekerja, suruh berhati-hati. Ketika terjadi perang Uhud, kalah umat Islam, mereka udah usaha, kalah terbunuh 70 sahabat Nabi. Ya udah. Tapi bukan mereka, berarti mereka tidak berusaha. Yang tercela adalah orang yang malas, yang nggak mau berusaha. Tiap pagi Nabi SAW berdoa, Rabbi inni a'udzubika minal kasal. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Jadi beliau juga berlindung dari al-ajiz, ketidakmampuan. Ada ketidakmauan, ada ketidakmampuan. Kita berlindung kepada Allah agar Allah kasih kita kemauan dan kita dikasih kemampuan juga. Jadi itu hanya dalih alasan orang-orang yang malas ya. Kemudian dia berhujjah dengan takdir padahal dia diperintahkan untuk berusaha. Kalau sudah berusaha berupaya, gagal ya sudah. Tapi kalau dia nggak berusaha, nggak berupaya, maka dia akan dicela karena dia nggak berusaha. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, yang berikutnya Ustaz, antara nah ini Ustaz. Izin bertanya, bagaimana membedakan bahwa sesuatu yang kita pilih itu benar-benar tuntunan atau ridha Allah atau bisikan syaitan ataukah hawa nafsu. Contoh, ada dua pilihan pekerjaan yang sekarang kita jalani berdagang, yang satunya ada lagi lamaran perusahaan cukup ternama dan jabatan bagus dan fasilitas menggiurkan. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, dalam urusan dunia, kalau bicara dalam urusan syariat jelas, apabila Allah perintahkan, kita jalanin. Yang Allah larang kita tinggalkan. Tapi kalau dalam urusan dunia, pilihan pekerjaan contohnya tadi, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat dari sisi syariatnya. Halal dan halal. Oke. Kalau sama-sama halal, sekarang antum melihat dari sisi maslahat yang didapatkan. Di tempat ini, anak bisa beribadah lebih mudah. Di tempat ini kayaknya anak terikat. Contohnya tadi, kalau anak kerja sama perusahaan, kayaknya anak nggak bisa ikut ngaji, ini dan itu. Ada beberapa dampak negatif umpamanya. Walaupun halal pekerjaan. Yang ini mungkin dari sisi hasilnya nggak pasti umpamanya. Tapi anak ada punya waktu yang lebih luang untuk belajar. Dia timbang-timbang. Dan sebelum itu, dia seharusnya istikharah, minta pilihan dari Allah. Makanya diajarkan doa istikharah. Itu diajarkan seperti diajarkan surat dari Al-Quran sama Nabi SAW. Agar ketika orang idha hamma, dia punya keinginan melakukan sesuatu, maka hendaklah dia minta pilihan dari Allah SWT. Boleh jadi pilihannya bukan dua, satu aja pilihannya. Atau memang kita nggak tahu ini bagus apa enggak. Salat istikharah. Minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Terus nunggunya berapa lama? Ya dijalanin. Boleh jadi mimpi, boleh jadi nggak mimpi. Boleh jadi hati jadi sempit, lapang, nggak tahu. Yang penting antum jalanin. Dalam doa itu kan kita minta sama Allah. Kalau ini baik untukku. Sekarang dan yang akan datang. Maka takdirkan buat aku. Kalau enggak, palingkan dari aku. Jadi ketika kita sudah berusaha ternyata dijauhkan, oh berarti memang bukan apa ya, nggak pas buat kita. Kenapa? Anda sudah istikharah, Anda sudah musyawarah, Anda udah cari tahu ternyata gagal Anda di sini. Nggak bisa dilanjutkan, dipersulit umpamanya. Ya udah, berarti takdirnya memang di tempat lain mungkin yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika suami kasar kepada istri? Suami sering mengucapkan talak kiasan dan talak yang jelas beberapa kali. Suami ucapkan talak kiasan itu mungkin karena kecewa kepada istri.
Dan mungkin juga karena ingin tahu seberapa butuh istri ke suami dan seberapa ingin istri tetap sama suami. Tetap sama kepada suami. Oh, nah. Baik, ahibati fillah. Ya, kadangkala berlalunya rumah tangga setelah bertahun-tahun itu, kita jadi paham dengan karakter pasangan hidup kita. Maka apa yang harus dilakukan setiap pasangan? Ya harus sabar. Kalau dikatakan dia punya suami yang suka marah-marah, yang suka mengucapkan talak, kadang-kala talak kiasan, ada yang talak sorry. Yang pertama ketahuilah, kalau dia mengucapkan talak kiasan, itu butuh niat. Kalau dia tidak niat menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau talak yang sorry, yang jelas, itu nggak butuh niat. Kalau dia mengatakan aku ceraikan engkau, jatuh cerai walaupun dia cuma mau ngetes, Ustaz, dia butuh nggak sama ana, jatuh cerai itu. Maka hendaklah yang bertanya ini menegaskan sekarang. Berapa kali suami mengatakan cerai yang sorry, yang tidak kiasan. Yang kiasan ditanyakan engkau niat menceraikan apa enggak? Oh enggak, aku enggak niat ceraikan. Oke, berarti enggak jatuh cerai. Tapi yang sorry jatuh cerai. Enggak boleh main-main, jamaah. Dan seorang istri, semakin dia manja sama suaminya, semakin dia mengatakan aku butuh sama kamu, aku nggak bisa hidup tanpa engkau ini, suami biasanya akan semakin cinta. Maka tolong kita, ya seni dalam berumah tangga ini ya perlu dipelajarin ya. Kita perlu dapat pengalaman dari orang, bagaimana caranya. Tapi yang jelas tadi kan udah disebutin bahwasanya nikah itu nggak harus ada cinta. Boleh jadi yang ada kesian. Boleh jadi yang niatnya cuma beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepadanya. Maka intinya kepada yang bertanya, kalau engkau memang mau melanjutkan rumah tanggamu sama suami, ya lanjutkan. Tapi dengan memastikan dulu tentang ucapan-ucapan cerai dia yang sorry tadi. Berapa kali dia ucapkan dengan jelas, kalau sudah 3 kali udah gak boleh balik engkau. Cuma kadang-kala orang ini ya disebabkan gak punya ilmunya ya, akhirnya meremehkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir nggih, Ustaz? Barakallahu fiik. Ini, Ustaz. Bismillah. Bagaimana supaya semangat ibadah ketika lingkungan keluarga mayoritas non-muslim, Ustaz? Allahu Akbar jamaah. Ya. Kawan, lingkungan, itu berpengaruh kepada semangat kita beribadah. Maka ketika engkau hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukungmu, bagaimana engkau menciptakan lingkungan yang mendukung? Bukan berserah diri. Bukan mengatakan, gimana memang lingkungannya kayak gini. Tadi kita sebutkan orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat, dia dapat kuat di dirinya dan bagaimana dia mempengaruhi orang lain untuk dia ajak. Tadi orang-orang non-muslim. Nabi SAW hidup di tengah warga musyrikin di kota Mekah. Akhirnya beliau berdakwah ya, sedikit demi sedikit. Kemudian setelah itu karena lingkungan tidak mendukung, Nabi membuat sebuah pertemuan sembunyi-sembunyi. Karena memang pada waktu itu dakwah terlarang ya, di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Beliau mengkondisikan, jadi sahabat-sahabat ini yang hidup di lingkungan orang musyrikin, supaya mereka tidak terpengaruh, supaya iman mereka kuat, maka harus dikuatkan dengan dikasih pendidikan, dikasih ilmu, dikasih pengajaran. Itu dilakukan sama Nabi SAW. Sehingga sahabat-sahabat itu muncul orang-orang yang imannya kuat di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Bilal bin Rabah disiksa nggak keluar dari Islam. Khabbab bin Arad dibakar nggak dikeluar dari Islam. Kenapa? Karena ditempa imannya. Dengan cara baca Quran, diajarin. Maka nasihat Anda kepada antum yang hidup di lingkungan tersebut, antum harus kuatkan keimanan antum. Kalau nggak kuat, pindah. Pindah. Hijrah. Makanya sahabat-sahabat Nabi yang nggak kuat, akhirnya mereka hijrah ke Habasyah pada waktu itu. Tahun ke-5. Yakni 5 tahun sejak atau 2 tahun sejak dakwah terang-terangan, mereka udah nggak kuat.
Mereka meninggalkan kota Mekah menuju ke Habasyah pada waktu itu. Maka engkau hendaklah memperhatikan bagaimana kondisimu. Kalau engkau kondisi tadi bisa menguatkan diri dengan terus belajar dan berusaha untuk mendakwain, tetap kau di tempat itu. Kalau enggak, solusi engkau harus keluar. Mempertahankan keimanan itu lebih harus diperjuangkan daripada mempertahankan harta dan dunia kita. Karena sejatinya kesenangan dunia hanya menipu jamaah. Haibati fillah. Karena itu pertanyaan terakhir Ana ingin nyampaikan, ketika engkau terkena musibah yang berat, yang kau sulit untuk menghadapinya, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah bahwa musibahmu itu tidak lebih besar dari yang menimpamu. Allah bisa kasih musibah lebih besar dari itu. Kalau engkau kehilangan tanganmu, tabrakan harus amputasi, Allah bisa bikin engkau kehilangan semua tanganmu, dua-duanya. Tapi Allah kasih satu. Alhamdulillah engkau bersyukur sama Allah. Kemudian pasti di situ ada hikmah. Penghapusan dosa, pengangkat derajat ya. Kemudian engkau juga melihat kepada orang-orang yang musibahnya lebih besar, lebih susah hidupnya. Itu biasanya akan menghibur kita juga. Dan yang terakhir, kita nggak lama di sini. Sebesar apapun musibah yang menimpamu, sementara. Sebentar lagi kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan usahakan ketika panggilan itu datang, engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu. Engkau ridha Islam sebagai agamamu. Dan engkau ridha Nabi Muhammad alaihissalam sebagai utusan Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Anak kembalikan ke moderator. Jazakumullah.